Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyayikhina wa limuallimina wa limurabbi ruhina wa liman ajazana wa li ulama'ina wa li muassisna dzul ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab wasiyatul mustafa al-imamul muhaqqiqin wa zubdatul arifin Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu wa usulihim wa furu'ihim wa suwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jam'iyyatihim radhiyallahu anhum syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadhil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin ahya'i minhum wal anwat ghafarahumullah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para saudara sedaya, mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah, manfaat, maslahah, wa sa'adah wa salamah wa ni'mata fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo sing diniati thalabul ilmi lillahi taala. Halaman 11 nggih. Iki kitabe kurang, insyaallah kula bahasaken malih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu wahai Ali, la tajahar bi qiraatika, jangan kamu mengeraskan suara ketika membaca Al-Qur'an. Nggih, bahasa Indonesia mawon. La tajahar, jangan kamu mengeraskan suara bi qiraatika dengan membaca Al-Qur'an. Wala bidu'aika, lan jangan keras mengeraskan doamu, haitsu yusallin nasu, selagi ada orang-orang yang sholat di sekitarmu. Ya, itu maksudnya begitu. Fa inna dzalika, mongko sak temene, maka sungguhnya hal itu yafsidu, merusak atau mengganggu, alaihim sholatahum, sholatnya mereka. Ini adalah pesan Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah tentang membaca Al-Quran. Kita diharapkan tidak mengeraskan suara ketika ada orang sholat, ya, juga berdoa. Nanti saya jelaskan. Lah, di sini panggilan tujuannya adalah wasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini, ya, itu adalah menantu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meninggal tanggal 21, ada yang mengatakan tanggal 19 Ramadan 40 Hijriah, atau tanggal 3 Januari 661 Masehi,
atau ada yang mengatakan beliau meninggal 27 Januari ya, 661 Masehi di hari Kamis. Nah, beliau salah satu dari sahabat sekaligus menantu Kanjeng Nabi ya, juga sekaligus pupu Kanjeng Nabi ya, itu salah satu khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tergabung dalam khulafa apa jenenge? Khulafaur Rasyidin nggih, Khulafaur Rasyidin. Ini menurut ulama-ulama Sunni atau Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi yang menerangkan bahwa 4 sahabat itu adalah termasuk Khulafaur Rasyidin adalah ulama-ulama Ahlu Sunnah wal Jamaah. Sebab ada golongan yang tidak memasukkan beberapa sahabat termasuk sebagai khalifah ya. Tapi kita selaku dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui bahwa 4 sahabat termasuk Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum adalah mereka sahabat Nabi yang termasuk Khulafaur Rasyidin. Kalau ada orang mengatakan sahabat Utsman bukan termasuk, Umar apalagi, ya biarkan saja ya. Yang penting guru-guru kita, ulama-ulama kita itu sudah sepakat bahwa 4 sahabat itu adalah merupakan Khulafaur Rasyidin. Nah, para hadirin ingkang minulya, sampean sering dengar begini, Abu Bakar radhiyallahu an ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah, ini beda ya, terutama tarawih kan, Amirul Mukminin Ali bin Thalib karamallahu wajhah, ini kan kok beda dengan 3 sahabat yang lain. Karamallahu wajhah ini artinya apa? Ya semoga Allah memuliakan wajahnya, wajah Ali bin Abi Thalib. Nah pertanyaannya, mengapa Ali Abi Thalib ini kok disebut atau didoakan dengan kalimat karamallahu wajhah? Karena menurut ulama-ulama sufi, ulama-ulama sunni itu karena 3 sebab ya. 3 sebab mengapa Sayyidina Ali itu didoakan dengan karamallahu wajhah. 1, itu karena sahabat Ali itu tidak pernah menyembah berhala. Jadi tidak pernah beliau menyembah berhala, tidak pernah ya, tidak pernah menyembah berhala. Walaupun beliau itu lahirnya di sekitar Ka'bah dan mengatakan di dalam Ka'bah, itu tidak pernah beliau menyembah berhala atau sujud kepada berhala. Yang kedua, karena beliau, kata para ulama, tidak pernah melihat aurat dirinya dan aurat orang lain. Sampean gak ngira iso sampean. Sangel ya. Gak ngira iso sampean. Jadi sahabat Ali itu tidak pernah melihat auratnya sendiri, juga tidak pernah melihat auratnya orang lain. Bahkan juga para istrinya tidak pernah ketika beliau kumpul dengan istrinya melihat ke bawah, tidak pernah. Ya, kalau kita jangankan ya bolak-balik, bolak-balik. Ojo maneh ndelok aurate dhewe, ojo maneh ndelok aurate bojone, bahkan sering ndelok aurate wong liya. Akhir kena penyakit asam aurat. Sing nomor 3 napa sebabe didungakno karamallahu wajhah, sebab beliau adalah orang yang cerdas, orang yang tampan, orang yang gagah berani, orang yang lembut hatinya ya, lembut hatinya. Ini Sayyidina Ali. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh ngeten, ana Madinatul ilmi, saya adalah kotanya ilmu. Kanjeng Nabi ya, wa aliyu babuha, dan Ali adalah pintunya ya. Faman aradal ilma, barang siapa yang menginginkan sebuah ilmu ya, falyatihi mim babihi, maka datangi melalui pintunya.
Jadi Sayyidina Ali ini adalah pintunya ilmu, Kanjeng Nabi adalah kotanya ilmu. Ya. Nah, hadis ini menurut beberapa kelompok mereka ya, itu mengatakan hadis dhaif, hadis lemah. Bahkan Nyun Sewu bagi yang anti Ali itu mengatakan hadis ini adalah hadis maudhu, hadis palsu. Nah, ini perlu diluruskan. Bagi kita, Sayyidina Ali itu adalah merupakan sahabat yang utama, yang perlu kita hormati. Semua sahabat Nabi tetap perlu kita hormati dengan segala kekurangan kelebihan beliau tetap harus kita hormati. Ini adalah ajaran dari guru-guru kita, ya. Nah, walaupun kelompok-kelompok itu mengatakan hadis ini hadis maudhu, hadis palsu, tapi bagi kita ini hadis kuat, ya, hadis kuat, baik kuat riwayatnya maupun kuat sanadnya. Nah, ini perlu diluruskan. Kalau sampai ketemu orang Sayyidina Ali, wah palsu hadisnya itu. Ali sebagai pintunya ilmu palsu. Jawaban jari sopo, jari sampeyan, jariku gak. Kenapa? Sebab ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa riwayat hadis ini adalah kuat, baik kuat riwayatnya maupun kuat sanadnya, mata rantainya. Loh, saya buktikan ya, bahkan puluhan ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, baik ahli hadis, ahli fikih, ahli tasawuf, itu mensahihkan hadis ini, sahih hadis ini. Ya, contoh Imam Hambali, ya, juga mensahihkan, Imam Tirmidzi, kemudian Imam Hakim, Imam Murdawih, Abu Nuaim al-Iswahani, kemudian Ibnu Busron. Baik, banyak sekali ulama-ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama mutaakhirin itu mengatakan bahwa hadis ini hadis sahih. Nah, kalau misalnya meragukan Imam Hambali, ya salah. Imam Hambali ahli hadis juga ahli fikih. Ya. Kalau dalam dunia hadis beliau disebut HR Imam Ahmad, gitu ya. Dalam dunia fikih beliau Imam Hambali. Dua nama satu orang. Jadi kalau ada hadis riwayat Imam Ahmad itu adalah Imam Hambali. Beliau mengatakan sahih dalam kitabnya. Imam Tirmidzi juga sama. Ulama yang wafat tahun 892 Masehi mengatakan sahih dalam kitab Jami'ut Tirmidzi. Jadi kita nggak perlu ragu-ragu. Makanya balik saya katakan, kalau ada hadis yang dihukumi oleh sebagian orang itu hadis dhaif, jangan percaya dulu, jangan terima dulu. Kita telaah lagi, apakah hadis itu menurut ulama kita itu dhaif atau hasan atau sahih. Belum tentu bagi kita itu dhaif, belum tentu. Ya, belum tentu. Nah, ini perlu diluruskan para hadirin, ya. Dan kalau misalnya itu riwayat cuma riwayat Ali bin Abi Thalib saja, bukan. Hadis ana Madinatul Ilmi wa Aliyu babuha itu riwayat dari puluhan sahabat, bukan Ali saja. Juga termasuk riwayat putranya Husain bin Ali. Juga riwayat dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, ya. Kemudian Jabir bin Abdullah, Amr bin As, Ibnu Umar, ya. Kemudian Hudzaifah bin Yaman dan sebagainya, termasuk Anas bin Malik. Loh, ini sahabat yang luar biasa. Nah, kalau meragukan sumber riwayat puluhan sahabat tentang hadis ini, berarti pertanyaannya adalah, ya, dari mana mereka menyimpulkan bahwa hadis ini hadis palsu atau hadis dhaif, lemah, ya. Nah, jadi sekali lagi jangan percaya kalau ada suatu hadis dikatakan dhaif. Belum tentu bagi ulama kita, belum tentu. Ya. Makanya ngaji itu penting. Kalau misalnya sampai dikatakan itu hadis dhaif, hadis palsu, percaya, jangan dulu. Tanyakan dulu kepada orang-orang yang ngerti hadis, ya. Jangan langsung percaya. Pemane banser, ya kudu dilawan.
gak percaya belas ngono. Ini jadi Bansur kudu duwe ilmu, gak ilmu karate tok, gak ilmu apa NKRI harga mati. Ilmu ini ya penting ya. Kayak cepat ya penting. Para hadirin ingkang minulya, ya sahih juga menurut ulama tabi'in. Contoh Imam Abu Zakaria Yahya bin Ma'in, ya. Beliau menyatakan ini sahih. Ulama yang wafat tahun 847 Masehi menyatakan sahih. Juga riwayat dari Imam Tabarani atau dalam kitab lain disebut Ibnu Jarir, ulama hadis yang wafat tahun 913 Masehi. Kedua beliau ini cukup sudah, karena beliau ulama besar pada zamannya, mengatakan bahwa hadis itu hadis sahih menurut beliau. Ya, Al-Hakim juga mengatakan sahih, Imam Fairuz Abadi, kemudian Imam As-Suyuti, Al-Hafidh Al-Audid Al-Alai, Imam Ali Al-Qori dan sebagainya. Itu mengatakan hadis sahih. Belum lagi ya, hadis hasan menurut ratusan ulama hadis dari kelompok ulama ahlu sunnah wal jamaah. Ya, jadi sekali lagi kalau ada hadis di kitab-kitab para ulama hadis itu sahih atau hasan, kemudian ulama lain menyatakan dhaif atau palsu, maka kita coba telaah kembali tentang status hadis yang didhaifkan oleh sebagian orang tersebut. Para hadirin ingkang minulya, Ali ini ya itu wafat tahun 661. Beliau menjabat sebagai khalifah itu kurang lebih 5 tahun, ya. Gak jangkep, ya. Kurang lebih 5 tahun, gak jangkep. Kenapa? Waktu beliau sholat subuh di Masjid Agung Kufah, ketika beliau dalam keadaan sujud, beliau dibunuh, ditikam oleh yang namanya Abdurrahman ibnu Muljam, pengikut Khawarij. Jadi dipateni dengan pedang yang sudah diberi racun mematikan oleh Ibnu Muljam. Bahkan Sayyidina Ali oleh kelompok Khawarij itu dikafirkan. Jadi darahnya halal untuk dibunuh. Ya. Jadi makanya kalau ada orang yang sering mudah ngafir-ngafirna wong, mudah nyalah-nyalahna wong, ya, musyrik, titik kafir, titik musyrik, liyane salah, dia paling bener, liyane neraka, dia paling surga, berarti dia adalah generasi penerus dari Ibnu Muljam laknatullah. Ya, hati-hati. Sekarang dinamakan kelompok neo Khawarij baru. Ya, itu gampang tengerannya. Sampai lek mendengar, wah kafir, Ibnu Muljam anyaran sampean, ngono. Generasi Ibnu Muljam sampean ngono, ya. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, di situ ada kalimat ya Aliyu, ya Aliyu la tajhar, jangan mengeraskan suaramu, ya, la tajhar. Lah kalau belajar hadis tidak hanya hafal isi hadis, juga mampu mensarah atau mengartikan makna dari kalimat-kalimat hadis. Nah, di situ contoh, di situ ada kalimat la tajhar, ya, jangan mengeraskan suaramu. Kalau dalam ilmu nahwu, ya, itu termasuk kalimat fi'il nahyi atau fi'il nahi, yaitu kata kerja larangan, ya, kata kerja larangan. Karena fi'il nahyi, maka bagian dari fi'il amar, kata kerja perintah, maka disebut juga dengan fi'il amar linahyi, kalimat perintah dengan larangan, ya, larangan. Ya, kalau dalam nahwu begini, apa itu fi'il nahyi? Ya, sibaghatun yadlubu biha tarku anil fi'li. Ya, kata yang digunakan untuk meminta orang lain agar meninggalkan suatu pekerjaan. La tajhar, jangan mengeraskan suaramu, kan larangan, ya, dilarang untuk mengeraskan suara. La tajhar, ini adalah kalimat larangan fi'il nahi untuk siapa? Untuk melarang melakukan pekerjaan bagi laki-laki. La tajhar, laki-laki satu.
Ya, la tajhar. Kalau perempuan itu ditambah belakangnya ya sukun. La tajhar, jangan mengeraskan suaramu wahai laki-laki itu. Kalau ditambah sukun terakhir la tajhari, itu artinya jangan mengeraskan suaramu perempuan. Itu bedanya begitu. Jadi mengartikan hadis itu begitu. Kalau orang anak santri pesantren begitu, tidak hafal teks hadis toh, tapi bisa menjabarkan tentang isi hadis. Jadi gak kesasar. Ya, gak kesasar. Lo ono sing ngaten hadis apal terjemahane tok. Wah, ono sing nganggep bener awake dhewe. Belum tentu. Ya lihat nahwunya, lihat tata dari bahasa Arabnya. Nah, kalau misalnya begini para hadirin, berarti kalau adalah tajahar, adalah tajahari, ya yang berlaku perintah larangan untuk perempuan, untuk laki-laki, berarti di dalamnya ada namanya apa? Ada yang tersembunyi, ya, ada yang tersembunyi, ada pelaku yang tersembunyi, namanya fa'il mustatar, ya, pelaku yang tersembunyi, jenenge fa'il mustatar. Ngarepnya depannya ada ya aliyu, la tajhar, jangan ngeraskan suaramu, berarti itu untuk siapa? Berarti fa'il mustatarnya, pelaku tersembunyi, diberlakukan untuk siapa? Sayyidina Ali. Paham ya? Nah, di sini perlu belajar hadis. Coba misalnya kita belajar hadis, satu hadis saja dijabarkan nahwunya sampai subuh ya gak mari, ya. Ini satu hadis. Lelek sama belajar Sahih Muslim ribuan hadis, ya 50 tahun juga hatam sampean, sampai jenggoten kecuali di pondok pesantren. Nah, para hadirin kang menul ya, kalau misalnya kita membuat fi'il nahi itu begini. Gampangnya begini, ya, dengan cara menambah huruf la nahyi, la, ya, kepada apa? Fi'il mudhari', kalimat fi'il mudhari', ditambahi la, ya, itu menjadi fi'il nahyi. Kalau la-nya sudah nyantol di fi'il mudhari', maka huruf belakangnya itu berubah menjadi sukun, la tajhar, ya, la tajhar dan sebagainya. Contoh misalnya la tadhab, jangan pergi kamu laki-laki. Wala la tadhabi, jangan pergi kamu perempuan. Begitu. La tangzur, jangan melihat kamu laki-laki. La tangzuri, jangan lihat kamu perempuan. Itu begitu. Ya, jadi perlu dibedakan mana yang bersifat tunggal, mana bersifat untuk perempuan, mana bersifat untuk jamak, 2 orang, 3 orang dan sebagainya. Harus paham. Makanya orang-orang nggak pernah ngaji kitab itu sering salah paham untuk mengutarakan sebuah dalil atau hadis. Makanya ketika ada salah paham, cukup guru-guru kita gak usah mudun, cukup arek-arek sing ngaji madrasah kelas 6 atau ibtidaiyah sanawiyah kelas 1. Cukup, ya. Kedukuran kalau biaya kita mudun. Ya mosok dapat masalah fi'il amar. Ya kendeen. Nah, contoh la tajlis lagi ya. La tajlis, jangan duduk kamu. Siapa? Laki-laki. Lek perempuan ditambah ya belakangnya sukun, la tajlisi, jangan duduk kamu perempuan. Itu begitu. Ini contoh ya, contoh nahwu ndek-ndekan ya. Contoh nahwu ndek-ndekan. Walaupun sampean enggak paham, minimal kerungu. Oh, berarti kalimat hadis atau Quran itu kalimatnya ternyata banyak penjelasan dalam satu huruf dan satu kalimat. Nah niyo ulama-ulama biyen sing gawe syarah hadis ya 20 jilid, syarah hadis 17 jilid. Nah niyo pintere ya apa kan begitu. Lah pintere ngono lho sik disasalane wong saiki ya repot. Susahnya. Ya angel wong ngene iki, angel. Para hadirin ingkang menol ya. Jadi dalam hadis pesan Nabi ini ada 2 hal ya. Apa? La tajhar bi qiraatika wala bi du'aika. Jangan mengeraskan bacaan Qur'anmu, 1. Yang kedua, jangan mengeraskan doamu ya. Ketika ada orang yang sholat
Karena bisa apa? Bisa yufsidu alaihim sholatahum, bisa merusak atau mengganggu terhadap sholat-sholatnya mereka. Nah, ini enggak kemudian kita pahami terlek begitu, tidak. Perlu kita juga membaca syarah-syarah hadis dari para ulama hadis. Contoh sampai misalnya baca Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, mana mau sholat, ya, sing sholat apal hadis iki, apal terjemahan itu, apa? Keliru, bid'ah, ya apa? Hadis yang ini, ya boleh bid'ah. Sama jawab aja, untung saya bid'ah, durung bid Z, durung bid F, ya, durung bid N, saya bid'ah, terus kapan munggai? Oh bid M, bid Z, bid W, durung sing bid Honda barang itu. Bid Honda. Nah, gak boleh. Jadi perlu dijelaskan. Memang begini pada hadirin. Orang yang baca Al-Quran itu memang pahalanya luar biasa. Ada riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat yang wafat tahun 650 Masehi yang dimakamkan di Baqi Madinah. Ada hadis begini, man qara'a harfan, barang siapa membaca Quran harfan satu huruf, ya, min kitabillahi, dari kitabnya Allah Al-Quran, falahu, maka baginya apa? Bihi hasanatun, satu kebaikan, ya. Jadi kalau ada orang baca Quran harfan satu huruf, dapat hasanatun, satu kebaikan. Dijabarkan lagi, wal hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan. Loh, ya. La aqulu, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim harfun satu huruf, tidak. Walakin, tetapi alifun harfun, alif satu, ya, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Kalau sampean baca Quran non tok ya. Itu kan ayat itu ya. Itu kan ayat ya. Non misalnya kan. Sampean oleh 10 kebaikan. Sak huruf non. Tapi ojo nananun ae. Mentang-mentang oleh ilmu harfun fi amsaliyah hasanatun non. Ayo baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Shadaqallahul azim. Loh, kok mek dilut. Loh, lam harfun, alif harfun. Lah kapan liyane kok bolak-balik iku. Kamu ndak. Nah, ini jadi orang baca Quran satu huruf itu dihitung 10 kebaikan. Tapi jangan kemudian sama maca Quran, buka Quran, pinggir kalkulator. Ngitung-ngitung kebaikannya Quran ya aja. Anggap aja itu motivasi kita untuk mendapatkan pahala dan ridha Gusti Allah. Ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, ya. Imam Tirmidzi dalam kitabnya Jami' Tirmidzi beliau mengatakan hadis sahih. Ini hadis sahih. Ulama hadis yang wafat tahun 892 Masehi, beliau salah satu muridnya Imam Bukhari, juga muridnya Imam Muslim, juga muridnya Imam Abi Dawud. Loh, iki Imam Tirmidzi wafat tahun 892 Masehi di Uzbekistan, Soviet sana meninggalnya, ya. Jadi sama Imam Bukhari satu negara. Nah, hadirin ingkang minul ya. Nah, ada sebuah riwayat yang sangat menggembirakan buat kita. Apa? Penjelasan dari Sayyid Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu an dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah. Beliau mengatakan riwayat Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwasanya kalau kita membaca Quran di luar sholat itu pahalanya besar sekali, ya. Kalau
itu bacaan Quran 1 huruf 10 kebaikan, 2 huruf berapa? 20 kebaikan, itu di luar sholat. Tapi kalau menurut Sayyidina Ali, kalau Quran dibaca di dalam sholat, maka itu dia mendapat berapa? 100 kebaikan. Loh, bayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin amin. Ya. Saman hitung huruf Fatihah piro? Ya, mari amin ditambahi qul huwaili, ya. Qul huwallahu ahad Allahu somad sampai kufuwan ahad, pirang huruf. Nah, menurut dawuhnya Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam kitab Risalatul Muawanah, ya, beliau yang wafat tahun 1720 Masehi, dan dalam itu apa? Dalam tanggalnya kalau nggak salah itu 10 September bulan ini. Kalau Masehi beliau wafat 10 September 1720 Masehi. Nah, itu di dalam sholat. Makanya sampean kalau sholat habis Fatihah, walaupun hukumnya sunnah, tetap dibaca surat-surat pendek. Sebab menurut beliau, riwayat Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bacaan Quran di dalam sholat itu pahalanya apa? 100 kebaikan. Karu-karuan. Habis sampean kasih ngitung, ya. Gak ngatasi, ya sampean gak ngatasi, ya. Lelek sampai maca Quran di luar sholat, wudu dulu, wudu, kemudian baca Quran, maka kata Ali bin Abi Thalib itu pahalanya 1 huruf 25 kebaikan. Oh, sampean ganti wudu misalnya, apal kulhu, bismillah, kul tahlil malah bareng kul huwallahu ahad, ya, dan seterusnya sampai ganti wudu, sahuruf tetap oleh 10 kebaikan. Kalau sampai wudu dulu kemudian baca Quran, maka menurut beliau 1 huruf dengan orang wudu yang baca Quran itu dapat 25 kebaikan. Ya, aja diping. Kayak iso ngeping. Saking akeh, ya. Wala tusuwah, jangan dihitung, ya, jangan dihitung. Menurut bahkan nyun sewu, menurut Sayyid Abdullah Al-Haddad itu mengatakan di kitabnya itu bahwa, ya, sungguh Allah Maha Luas memberi ganjaran kepada orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Nah, ini, ya, kebaikan hambanya. Wis itu apa jare Gusti Allah, ya. Iku sik tambahi ngono. Iku apa jare Gusti Allah. Melipat gandakan balasan apapun itu adalah merupakan apa? Kehendak Allah. Kesatan ngitung. Kesat dihitung. Dalil apa? Dalile wallahu yudhaifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa saja yang dikehendaki. Lek wis ngene kon hitungane. Lah sapa sing ngitung? Wallahu yudhaifu liman yasha. Sungguhnya Allah memberi balasan, ya, bagi siapa saja yang dikehendaki. Ya sapa jare Gusti Allah. Ya, apa jare Gusti Allah. Belum tentu ketika sama-sama baca Quran pahalanya podo, belum tentu. Sebab semua kembali wallahu yudhaifu liman yasha, ya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan juga Maha mengetahui. Ini para hadirin, ini bagi yang lancar. Bagaimana bagi yang Qur'annya terbata-bata, ya. Ini ada riwayat dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha, beliau istri Kanjeng Nabi yang wafat tahun 678 Masehi, dimakamkan di Baqi', ya. Ada riwayat begini, al-mahiru bil Qur'an ma'asyafaratal kiramil bararah. Orang yang mahir membaca Al-Qur'an itu akan bersama dengan malaikat yang mulia dan terpuji, ya. Walladzina yaqra'ul Qur'an, barang siapa yang maca Al-Qur'an wayat tata'u dengan terbata-bata, ya.
terbata-bata fihi dalam baca Quran wa huwa alaihi syakun, dan dia sudah berusaha dengan susah payah untuk mempelajari Quran, lahu ajroni, maka baginya 2 ganjaran. Tapi ono syaratnya, sampai sudah berusaha sungguh-sungguh belajar Quran tapi saya gak iso terbata-bata, maka panjenengan itu berhak mendapatkan 2 ganjaran. Kurang apa Gusti Allah ya? Ya kurang apa? Sing kurang ajar kita. Ini sangat luas ya. Oh ini apa namanya? Riwayat berbagai ulama hadis. Riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Abu Dawud, riwayat Imam Nasai, riwayat Ibnu Majah, riwayat Imam Tirmidzi, lengkap ya. Hadis masyhur ini, hadis masyhur terkenal. Nah, coba sekali lagi itu hadis. Bagaimana memahaminya bagaimana? Yang dimaksud ma'asyafaratal kiramil bararah siapa? Malaikat sopo itu kan itu. Al-mahiru bil Quran ma'asyafaratal kiramil bararah. Iku sopo? Malaikat safarah kiramil bararah. Dalam syarah hadis ya itu disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ma'asyafaratal kiramil bararah adalah malaikat yang tugasnya membawa Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia ke dunia, juga membawa pahala orang baca Quran dari dunia ke Lauhul Mahfuz. Wah bayangno, langsung merono catatannya Lauhul Mahfuz. Ya. Nah, ini Gak oleh ganjaran acaroni orang ganjaran. Ini para hadirin ya. Jadi orang yang dimau al-mahir moco hafal Quran, orang yang ahli baca Quran, orang yang menyimak, memperhatikan, memahami, melaksanakan Al-Quran. Ini termasuk al-mahir. Ya, sudah dimaksud tadi ya ma'asyafaratal kiramil bararah, malaikat tadi tugasnya membawa ayat Al-Qur'an. Hati ya. Nantinya orang-orang yang membaca Quran, ahli Al-Quran itu nanti di padang mahsyar itu akan dikancani dan dikelompokkan pada orang-orang yang hafizul Quran. Bayangkan. Maka dari riwayat dari ulama, malaikat-malaikat itu akan memberikan ya kita nanti di alam kubur, dan bacaan Quran kita menjadi penerang di kubur kita. Ya itu luar biasa. Lo kok percaya? Ya percaya ae wong gak turun tahu mati. Ya. Lek gak percaya mati ya sik. Aku wean. Iya temenan. Waca Quran terang benderang alam kubur. Wah. Ya gak percaya ya. Ini ya. Nah, hadirin yang kami ya. Terbata-bata maksudnya apa? Jadi ada 2 syarat. Orang yang terbata-bata itu belajar Quran tapi yo sulit untuk, sudah berusaha tapi sulit untuk mahir, sulit untuk lancar, sulit untuk fasih, tetap dia dapat pahala. Ya, ini syaratnya begitu, dapat pahala. Nah, para hadirin yang kami ya, bahkan ketika ada orang yang ingin menghafal Al-Quran tetapi dia tidak mampu menghafalkan, sudah berusaha menghafal Quran, tidak mampu menghafalkan, menurut Imam Al-Baihaqi dan Imam Tabrani, orang-orang itu nantinya fi yaumil qiyamah termasuk golongan orang-orang yang hafizul Quran. Nih, sampean ping khatam Quran gampang, kulhu peng 3. Khatam Quran kulhu peng 3. Ini. Nah, ini informasi yang jarang diketahui ya. Jadi lek iso maca Quran ya diwaca Qurane, lek hafal ya diwaca, lek gak iso ya belajar ya kan, belajar maca Quran. Nah, tadi baca Quran sak huruf itu 10 kebaikan. Itu bagi siapa saja ya
Ya wong muslim, wong non muslim ya gak iso. Maksudnya wong muslim siapa saja boleh dan dia berhak mendapatkan pahala 10 kebaikan. Apa maneh memahami, apa maneh menghayati, apa maneh melakukan dan mengamalkan, tambah kayak pahala ya karo. Ya apa pahala karo ya. Tetapi yang perlu diperhatikan, kalau kita baca Quran keras, ya keras, apa mana guys speaker, ya, maka jangan mengandalkan semangat saja, tapi ilmu bacaannya nggak ngerti, ya ini biasa salah paham. Ya oleh semangatnya tinggi, tapi tidak memperhatikan makhorijul huruf, gak merhatekno sifatul huruf, gak merhatekno tajwide, gak merhatekno dawa ndeke bacaan Al-Qur'an. Pokoknya menang banter tok. Sampai gak jelas bacaannya. Iki surat opo, ayat opo, lagune padha kabeh. Ya, padha kabeh. Tapi mendingan. Ya, tapi ya begitu. Harus juga perhatikan adab. Apa adab itu? Volume. Ya, volume jika mengganggu orang lain itu yusidu, mengganggu, merusak atau mengganggu orang lain, maka volume diturunkan. Itu bagi orang-orang yang faham Al-Quran. Orang yang faham Al-Quran pasti punya adab, ya, punya adab. Kalau dia baca Quran dengan speaker yang sangat keras tapi gak jelas bacaannya, ya, kemudian terganggu orang, maka ini bukan adab. Karena adabul Quran itu bagian dari orang-orang yang ahli Al-Quran. Penting. Jadi bondo banter tok ya kak arek cilik ya iso. Ya iso bondo banter tok. Tambah gak jelas arek cilik ya. Tapi tepagake makhrote niki apa maneh nyun sewu, apa maneh dibarengi ambek riya supaya didelok istiqomah, supaya dinilai tukang maca Quran. Apa maneh sing gawe gak karo-karuan wis riya tasanno. Apa tasanno itu digawe-gawe ya. Kayak iso maca Quran fasih tapi fasihno. Ya. Nah ini sing tambah gak karu-karuan. Bagi orang yang paham Al-Quran, ngrungokno kuping gatel. Iki maca apa ya? Sing gak Al-Quran ngrungokno. Ya. Oleh pahala? Oleh pahala. Dengan syarat tadi tidak menimbulkan riya dan tidak tasanno digawe-gawe. Itu. Ini perhatian rahimakumullah ya. Bahkan nyun sewu, apakah salah baca Quran keras? Enggak salah. Imam Nawawi rahimahullah, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1277 Masehi dalam usia 40 tahun tidak menikah. Ya. Dalam kitabnya Al-Azkar Nawawi beliau mengatakan dalil baca Quran yang mengeraskan suara banyak. Dalil yang memelankan Al-Quran dengan suara kecil juga banyak. Terus pertanyaannya, bagus mana baca Quran yang banter sama yang pelan? Ya. Kemudian beliau mengatakan kalau begitu kita memakai istilah wal jama'u bainahuma, mengumpulkan dua pendapat agar kompromi. Oh ini ulama ngerti, tapi awak dhewe yo gak eruh. Ya, wal jam'u bainahuma iku apa? Ya roe jamek aku Pak jam'u. Mengkompromikan dua dalil yang bertentangan. Satunya dalil boleh suara keras baca Quran, satunya dalil yang membolehkan pelan membaca Al-Quran. Yang mana dikompromikan? Ini oleh ulama-ulama yang betul ahli hadis. Ojo sing apal sak hadis, wah tambah gak karu-karuan. Ya. Nah, apa suara kata beliau Imam Nawawi, suara pelan jika tidak menimbulkan riya bagus.
Suara keras jika tidak ada riak bagus, fahuwa afdal, itu afdal. Ya. Bagus, afdal. Ya. Tetapi kalau suara keras walaupun tidak riak, kata Imam Nawawi ada syaratnya. Apa syaratnya? Tidak mengganggu terhadap orang lain. Ya. Jangan kemudian baca Quran itu orang yang mendengarkan Quran akan mendapatkan rahmat Allah. Iya, memang betul. Tapi lek maca Qur'ane gak tartil, gak jelas apa yang dibaca. Tajwidnya gak karu-karuan. Makhraj hurufnya juga gak karu-karuan. Buantere sak kabupaten kru kabeh misalnya. Nah, ini harus diluruskan. Ya, diluruskan. Sehingga orang mendengar itu, oh ini bacaan Al-Quran, pelan, tartil, banter, pantes. Wis banter gak jelas belas kaya motor muluk kobong. Ini perlu diluruskan. Makanya ketika ada orang, Pak nyun sewu Pak, maca Qur'ane tolong direndahkan sedikit. Ada orang terganggu misalnya. Ini bagian dari adab. Oh, matur suwun dicilikno. Jangan kemudian tanpa suara keras kita gak bisa baca Quran. Kok aneh. Kata speaker gak bisa maca Quran. Ini kok aneh. Ini. Jadi apa perlu kondisional ya. Saat kapan itu dengan suara yang keras, saat kapan dengan suara yang kecil, berdasar situasi dan kondisi. Kalau mau Quran keras apalagi dengan speaker, maka ada syaratnya kata Imam Nawawi. Saya ulangi apa? Tidak mengganggu orang istirahat, tidak mengganggu orang sholat, tidak mengganggu kepada masyarakat atau orang lain. Nah, ini perlu diilmoni ngene iki. Tapi orang yang gak punya ilmu gini apa jari Gusti Allah digasahe ngono. Dikandani wong duwe ilmu misalnya bantah, ya sudah selesai. Kewajiban kita adalah mengingatkan. Para hadirin ingkang menul ya. Jadi makanya Said Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin beliau mengatakan ya apa sekelompok orang membaca Quran ya dengan lantang di masjid misalnya, di mushola misalnya, sebagian orang bisa mengambil manfaat, sebagian tidak bisa mengambil manfaat alias terganggu. Sehingga beliau mengatakan fa in kanat al maslahatu aktsaru minal mafsadah. Adapun jika maslahanya lebih besar dari mafsadahnya, kerugiannya, maka itu apa? Fal qira'atu afdal. Maka bacaannya afdal. Kalau tidak ada yang terganggu. Tetapi kalau ada yang terganggu ya, maka itu hukumnya makruh. Ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Sayyid Abdurrahman Ba'alawi dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Ini kitab masyhur, beliau wafat tahun 1835 Masehi. Ya. Jadi itu wa in kanat al maslahatu aktsaru minal mafsadah. Kalau maslahahnya lebih besar dari kerugiannya, afdal. Tapi kalau mafsadahnya, kerugiannya lebih banyak dari maslahannya, mengganggu terhadap banyak orang, maka beliau menghukumi makruh. Ya. Makanya hati-hati. Ini apa? Ini tidak hanya pendapat dari Syekh Abdurrahman Ba'alawi, tetapi juga merupakan fatwa dari Imam Nawawi. Jadi volume suara diturunkan, ya. Untuk bacaan Al-Quran. Jadi zikir Al-Quran bisa peras walaupun di masjid atau musola, tapi harus memperhatikan ya, kalau mengganggu orang banyak ya adabnya dipakai ya, karena orang berilmu itu adalah cermin dari adabnya ya.
dari adabnya. Wes gak berilmu, gak beradab, ya gak karuan ya. Nah kalau mengganggu terus menerus, diteruskan, hentikan ya, ya dicilikno ya. Sampai misalnya namun sholat maca Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ana sembayang teko pelankan. Ya kan? Wong sembayange wis mari keraskan lagi, begitu. Ya. Nah, ini para hadirin, jadi bahkan beliau mengatakan kalau misalnya ada terganggu dengan bacaan-bacaan keras kita, maka itu dihentikan. Itu menurut beliau. Ya. Menurut Syekh atau Sayyid Abdurrahman Ba'alawi. Ya. Yang wafat tahun 1835 Masehi. Nih. Nah, ya bener loh. Wong ngrungokno Quran itu oleh rahmate Gusti Allah. Bener. Lah iki ana dalile. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan Quran fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, supaya mendapat rahmat Gusti Allah. Ya. Dan tetapi oleh rahmat ini gak dirungono tok ya, diperhatikan dengan diam, dengan khusyuk dan sebagainya, itu baru. Tapi ya kudu diimbangi sing maca kudu tartil. Misalnya ngene, Bismillahirrahmanirrahim, iki maca Quran takemu. Ini harus diperhatikan ya. Karena kita khawatir timbul riya dan tasanno, bacanya buat. Wong lagune padha kabeh. Mosok ayat Quran lagune padha kabeh. Nah, iki kan gak masuk akal ya. Nah, perhatian Kang Menul ya. Jadi pengeras suara boleh pengeras suara di mushola, di masjid, tetapi harus memperhatikan terhadap adab ya masyarakat dan sebagainya. Jadi anjuran ngeraskan suara baca Quran dan merendahkan atau mengecilkan bacaan Quran tergantung situasi dan kondisi. Harus paham, harus sadar betul. Lek banter ganggu wong, iya pelano. Lek wong, Mas banterno Qur'ane, banterno. Kana wong sepi ya, banterno. Pengen banter maneh sampai nggo Quran, bengi-bengi nang kuburan, sing banter ya gak apa-apa ngono ya. Ijen tapi ini ya. Ini banter-banteran ini. Nah ini perhatian yang Kang Menul ya. Nyun sewu, ada riwayat begini. Ketika Rasulullah iktikaf di masjid, Rasulullah SAW iktikaf di masjid. Ini riwayat sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ulama yang wafat tahun 693 Masehi di Madinah. Ya. Beliau menceritakan riwayat ketika Nabi iktikaf di masjid, itu ada orang maca Quran bawanter. Ya. Bawanter. Iktakafa Rasulullah fil masjid. Ketika Rasul iktikaf di dalam masjid, fasami'ahum, maka mendengar apa? Yajharuna bil Quran, ada orang mengeraskan suara membaca Al-Quran. Maka Nabi langsung fakashafa sitra. Nabi membuka apa? Tabir. Buka fakashafa sitra. Tapi membuka tabir. Apa yang Nabi katakan? Ya, ala inna kullukum munajin rabbahu. Sesungguhnya setiap orang dari kita, kamu itu bermunajat kepada Tuhannya. Setiap orang bermunajat kepada Tuhannya ketika iktikaf. Fala yu'adzyanna ba'dukum ba'dha. Jangan dikeraskan. Ini Kanjeng Nabi ngomong begitu. Ya, ketahuilah sekalian kamu semuanya bermunajat dengan Tuhanmu. Oleh karena itu, kalau saya gini ya, janganlah sebagian kamu mengganggu sebagian yang lain dengan kerasnya bacaanmu. Ya, nah ini perintah Kanjeng Nabi. Ya, wala yarfa' ba'dukum ala ba'din, dan jangan tinggikan suara bacaan Qur'anmu. Ya, nah ini adalah perintah Kanjeng Nabi. Jangan pula sebagian kamu mengeraskan suaramu ya terhadap sebagian yang lain. Ketika apa? Ketika membaca Al-Qur'an fil qiraah, ketika membaca Al-Qur'an. Ini hadis sahih, ini hadis sahih Abu Dawud, dalam kitab Syarah Abu Dawud itu ada
Yo, Kanjeng Nabi sapa maca mawon gitu kan. Fakashafas sitra, dibuka tabirnya. Ya, Allah eling-eling ngono ya. Itu perintah Kanjeng Nabi. Makanya ilmu penting, enggak hanya semangat saja. Ya, semangat buanter toh. Antarane buanter. Ini perlu diilmoni. Jadi masjid mushola keras suara boleh ya, tapi dengan syarat apa? Mengukur dan memahami durasinya, jamnya ya, kondisinya bagaimana, tempatnya bagaimana, respon masyarakatnya juga bagaimana. Ini penting untuk difahami ya, penting dipahami. Nah, sana ini loh, kalau misalnya baca Quran gak boleh keras mengganggu orang sholat, bagaimana dengan puja-pujian mari adzan kan begitu kan? Puja-pujian, sholawatan habis adzan, biasanya masjid NU ya. Nah, pujian ya langsung mawon, pujian itu syiar. Salah satu akar budaya yang dimotori oleh dakwanya Wali Songo. Mari adzan dikai pujian, syairan, nadzoman, sholawatan, donga. Iku supaya orang tertarik untuk datang ke masjid ya, dan diisi dengan doa-doa. Ya ini sebab kenapa tidak ada dalil yang sharih yang melarang ketika habis azan itu puji-pujian dan juga syairan. Tidak ada yang sharih, tidak ada yang pasti. Tapi ada dalil begini, hadis ad-du'a'u bainal adzani wal iqamah fad'u. Donga antare adzan dan iqamah itu mustajab. Fad'u, maka berdoalah kamu sekalian. Ini dalilnya begitu. Donga macam-macam. Isok sholawatan, isok zikiran dan sebagainya ya. Nah ini hadis riwayat Abu Ya'la Al-Mausuli. Saya sampean lho, sapa Abu Ya'la gak tau krungu gitu kan. Abu Ya'la sapa maneh gak tau krungu. Abu Ya'la ini ulama hadis, guru-gurunya ulama hadis. Beliau gurunya Imam Ibnu Adi, gurunya Imam Ibnu Hibban, gurunya Imam At-Tabrani dan sebagainya ya. Tapi ingat loh ya, Abu Ya'la dalam sejarah ada dua. Abu Ya'la itu ada dua orang yang namanya hampir sama tapi beda. Kalau kita mengatakan Abu Ya'la Al-Mausuli itu adalah ahli hadis ya, ahli hadis terkenal dengan kitab Musnad Abu Ya'la, tetapi ada satu Abu Ya'la namanya Abu Ya'la Al-Hambali. Ini yang kata sejarah merusak mazhab Hambali. Sebab apa? Akidah mazhab Hambali dimasuki oleh faham tasbih musyabbihah. Jadi Allah itu punya tangan, Allah itu bertempat, Allah itu di atas arsy, Allah itu di atas pokoknya. Allah itu punya tangan, punya mata, punya kaki, punya wajah. Itu faham begitu. Itu dimasukkan di dalam mazhab Hambali sehingga dia dinilai oleh para ulama Hambali sebagai salah satu ulama yang merusak akidah dari mazhab Hambali. Boleh, tidak dilarang sampai syairan ya. Para sahabat juga dulu syairan pernah, ya. Umar bin Khattab pernah masuk Masjid Nabawi. Di situ ada sahabat Hasan bin Sabit maca syairan. Ditegur ambek Umar. Lha apa syairan? Cara Jawane ngono ya. Lha apa syairan? Kok oleh. Kata Hasan bin Sabit, ini adalah adiknya Zaid bin Sabit. Dia seorang musyair besar zaman Quraisy, masuk Islam. Loh, sampean iki apa? Gak apa-apa syairan. Iku lho ana wong sing luwih mulya teko sampeyan. Gak apa-apa. Ditoleh ternyata yang ditunjuk oleh Hasan Sabit Abu Hurairah. Nah kemudian ditanya Umar, ya Abu Hurairah, benarkah demikian? Iya, bener. Oh, nah. Ya akhirnya ngalih Umar bin Khattab sebab ono Abu Hurairah, ya sungkan. Ya, balik. Ya, ini boleh. Bahkan Syekh Ismail Utsman Zain Al-Yamani
ya dalam kitab Irsyadul Mukminin beliau mengatakan boleh syairan nadhaman atau selawatan setelah azan, dan beliau mengatakan hukumnya mustahab disukai, atau mengatakan sunnah ya, atau mengatakan sunnah. Bahkan beliau mengatakan walaupun keras pujian syairan sholawatan setelah azan, tetapi tidak mengurangi dari kesunahan membaca sholawat setelah azan. Nah ini penting. Contoh lagi, Imam Abdurrahman Al-Mubarakfuri, ulama India yang wafat tahun 1934 Masehi. Dalam kitabnya Tuhfatul Ahwadhi beliau mengatakan apa? Sebagian ahli ilmu ulama tabi'in itu mengatakan boleh bersyair di dalam masjid, boleh bersyair dalam masjid. Bahkan sahabat cinten, sahabat Jabir bin Samurah, sahabat Jabir bin Samurah, sahabat yang meninggal tahun 694 Masehi, itu mengatakan bahwa saya lebih 100 kali melihat para sahabat bersyair di dalam masjid, dan terkadang Nabi beserta mereka. Begitu. Ini dalil hadis dari sahabat Jabir bin Samurah. Ya, ini hadis riwayat siapa? Ahmad, Tirmidzi, ya, dalam kitab apa? Kitab Jami'ut Tirmidzi. Bahkan Imam Tirmidzi mengatakan hadis tadi itu dihukumi apa? Dihukumi hasan sahih loh. Ya. Jadi enggak usah ragu-ragu. Contoh Imam Badruddin Al-Aini, ulama yang wafat tahun 1451 Masehi, dalam kitabnya ya Syarah Sunan Abu Dawud beliau mengatakan tidak boleh mengharamkan orang yang zikiran setelah azan karena tidak ada dalil. Bagi orang yang mengharamkan syiiran atau pujian setelah azan, maka ucapannya keliru atau batil. Loh, sing ngomong duduk kita, sing ngomong ulama besar abad 14 sing arane Imam Badruddin Al-Aini dalam kitab Syarah Sunan Abi Dawud. Kata krungu, panjangnya gak tau ngaji gak krungu dia. Saiki krungu, boleh. Kau salah ragu-ragu. Terakhir, loh, ikulah pendapatnya Imam. Loh, ayo joko kitab namanya Kitab Al-Fiqhu ala Madzahabil Arba'ah. Loh, kitab 4 mazhab. Apa hukumnya orang yang syairan, nadhaman, sholawatan habis azan? Kata pengarangnya yang bernama Syekh Abdurrahman Al-Jazari, ulama yang wafat tahun 1941 Masehi, beliau mengatakan bahwa hukumnya mustahab disukai. Boleh. Loh, kurang apa? Itu kitab perbandingan 4 mazhab. Pengarangnya mengatakan, menyimpulkan bahwa puji-pujian setelah azan itu boleh, bahkan mustahab disukai. Ini ya, jadi itu gak perlu kita ragu-ragu. Nah, cuma ya tetap punya adab ketika suara sampean ya pelan, keras yo gak keras lantang ngono. Suara gak enak banter pisan ya. Enggak rewong gak khusuk salate. Ini ya, jadi perlu dipahami ya. Jadi hadis yang dipesankan Kanjeng Nabi ke Sayyidina Ali itu begitu keterangannya. Itu menurut yang saya ketahui. Wallahu a'lam. Ya, mugi-mugi manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala rabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa 'allimna min ladunka 'ilman nafsiru bihi kamil mahyatil aman. Allahumma shalli ala Muhammadin salatan taj'aluna biha min ulamaikal mu'azzamin wa ta'udu barakatuhu alaina wa ala auladina wa ala dzurriyyatina wa ala ahli baitina wa ala jamil muslimin wa ala sahabatina ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihah. Tambah suwe awak, tambah tua, tambah suwe umur, tambah sudah, tambah dunya lali sing kuwasa, tambah dosa mlebu neraka. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ojo ngaji semoyo tua, durung karuan umurmu dawa. Ojo ngaji semoyo sugih, durung sugih nyawa wis mulih. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan sholihan. Ya Allah Gusti kula nyuwun pinaringan gesang istiqomah. Ya Allah Gusti kula nyuwun menawi pejah husnul khatimah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wes, akin. Akan lagi.